Bapak Dr. Haji Ismail MAG dan Ibu Nur Alawiyah MPD selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Tujuan Pendidikan Islam. Kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Citra Sonia, Tilas Lestari, dan Sinta Zulfa Ivani. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan dari pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan Islam, nah secara etimologi atau secara bahasa, tujuan itu artinya haluan, arah. Sementara secara epistemologi, tujuan itu artinya adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah kita melakukan sesuatu. Jadi tujuan itu adalah sasaran atau sesuatu yang akan kita capai setelah kita melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, kalau tujuan pendidikan Islam ya berarti suatu tujuan, suatu sasaran yang ingin kita capai setelah kita melakukan atau melaksanakan yang namanya pendidikan Islam. Nah, kira-kira tujuannya apa? Kan kalian ini sedang dalam proses pendidikan Islam ya, dan ingin mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan dari pendidikan Islam kira-kira kalian ada yang tahu? Jadi, tujuan dari pendidikan Islam itu adalah membentuk insan kamil. Insan kamil. Insan kamil itu apa sih? Nah, insan kamil. Insan itu apa artinya? Insan artinya manusia. Sementara kamil artinya sempurna. Jadi kalau secara bahasa membentuk manusia yang sempurna. Nah, manusia yang sempurna yang dimaksud dalam pendidikan Islam ini yang seperti apa? Apakah yang sempurna fisiknya, yang cantik, yang tampan, yang ganteng? Bukan itu teman-teman. Yang dimaksud manusia yang sempurna adalah yang akhlaknya sempurna, yang akhlaknya baik, yang akhlaknya mulia. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah tujuan umum, tujuannya secara umum dari pendidikan Islam. Jadi kita tuh diharapkan setelah mempelajari pendidikan Islam, kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Kita tahu bagaimana akhlak yang baik itu seperti apa, yang buruk seperti apa, sehingga kita bisa menjadi manusia atau pemimpin, atau semisal kita nanti menjadi khalifah, itu bisa menjadi khalifah yang amanah, yang bisa memimpin dengan sebaik-baiknya, begitu. Nah, untuk tujuan secara utama ya, tujuan utamanya itu ada 2, yaitu tujuan keduniaan dan tujuan keagamaan. Nah, tujuan keagamaan ini secara garis besar itu adalah untuk beribadah dan arifat kepada Allah. Dan yang kedua yaitu tujuan keduniaan secara garis besar artinya yaitu bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita yang pertama bahas dulu tentang tujuan keagamaan ya. Yang namanya tujuan keagamaan berarti di sini itu suatu muslim dibentuk untuk supaya dia itu bisa beribadah kepada Allah, supaya dia itu bisa menjadi muslim yang mampu menjalankan Islam itu menuju ma'rifat kepada Allah. Nah, ma'rifat di sini itu apa? Ma'rifat itu adalah kita bisa mengenal dan mengetahui Allah itu dari dekat. Jadi seolah-olah kita hidup di dunia ini itu memang benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain. Begitu teman-teman. Jadi ya untuk beribadah, untuk beramal soleh. Nah, kalau untuk tujuan keduniaan itu secara garis besar tadi adalah untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi selain kita disuruh beribadah kepada Allah, kita juga disuruh untuk bermanfaat pada orang lain. Dalam hal ini
sendiri. Nah, jika sudah seperti itu, maka bisa dong kembali lagi ke tujuan yang pertama tadi, yaitu tujuan keagamaan. Jadi untuk beramal kepada Allah. Karena selain kita itu disuruh beribadah kepada Allah, kita juga disuruh untuk mengurusi urusan dunia kita, seperti itu, terutama hubungan, menjalin hubungan baik dengan makhluk Allah yang lain, bisa manusia, hewan, dan alam. Jadi seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah fenomena pendidikan Islam pada masa kini. Yang pertama ada radikalisme. Nah, salah satu masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia pada saat ini adalah rendahnya atau kurangnya nilai spiritualitas seseorang dalam keberagaman. Nah, manusia modern ini cenderung mengagungkan rasional dan berjalan tanpa adanya kontrol. Nah, hal tersebut itu dapat mengakibatkan seseorang memiliki kehampaan spiritualitas serta dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun pada lingkungannya. Rendahnya spiritualitas seseorang dapat menyebabkan fenomena-fenomena negatif. Salah satunya adalah radikalisme. Nah, pasti kita semua udah biasa mendengarkan fenomena radikalisme itu apa, dan bahkan sekarang ini banyak terjadi fenomena radikalisme tersebut di sekitar kita. Nah, sebenarnya fenomena radikalisme itu tidak hanya terjadi pada agama Islam saja, namun fenomena ini terjadi di seluruh dunia, baik itu agama non-Islam maupun agama Islam. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, kita bahas terlebih dahulu apa sih itu radikalisme. Nah, radikalisme agama adalah suatu paham atau aliran yang keras dalam suatu ajaran agama tertentu. Nah, menurut aliran ini, setiap permasalahan atau persoalan harus diselesaikan dengan tegas dan keras, tidak boleh setengah-setengah, apalagi ragu dalam bertindak. Karena apa? Karena menurut mereka demi tegaknya ajaran agama tersebut. Namun sayangnya terkadang yang mereka lakukan, yang aliran ini lakukan dalam bertindak itu melebihi aturan-aturan yang ada, atau bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Nah, fenomena radikalisme ini sangat membahayakan dunia. Bahkan dewasa ini fenomena radikalisme Islam sudah menjangkau atau masuk ke dalam lingkungan sekolah atau dunia pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk mencegah untuk dapat mencegah fenomena radikalisme ini masuk lebih dalam ke dunia pendidikan. Nah, salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan spiritualisasi human being. Nah, apa sih itu spiritualisasi human being? Spiritualisasi human being merupakan sebuah konsep islamisasi ilmu dari Tobroni. Menurut beliau, sebenarnya tidak ada masalah antara ilmu pengetahuan umum dengan agama. Nah, sesuatu hal yang menjadi masalah itu adalah manusianya. Spiritualisasi human being ini dilakukan dengan cara memberi muatan spiritualitas terhadap sesuatu hal yang bersifat jasmani. Sebagai contoh, memakai baju ini kan sifatnya jasmani. Nah, nilai spiritualitas yang dapat ditanamkan ke dalamnya adalah membaca doa sebelum memakai baju, seperti itu. Nah, menurut Tobroni itu ada beberapa konsep spiritualisasi dalam pendidikan Islam. Antara lain, yang pertama ada spiritualisasi dalam tujuan pendidikan. Konsep spiritualisasi ini dapat dilakukan dengan penanaman nilai religius melalui keteladanan dari seluruh stakeholder sekolahan, baik itu kepala sekolah, guru maupun karyawan. Nah, selain itu dapat dilakukan juga dengan penguatan
pengamalan peribadatan, serta penciptaan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Yang kedua ada spiritualisasi kurikulum. Nah, spiritualisasi kurikulum ini dapat dilakukan dengan cara integrated knowledge atau dengan cara mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Karena sebenarnya antara ilmu agama dan ilmu umum itu tidak ada sebuah pertentangan, malah kedua ilmu tersebut dapat saling memperkokoh satu sama lain. Karena pada dasarnya semua ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum itu bersumber dari satu yaitu Allah, ya, dan sama-sama bermuara pada satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada spiritualisasi kurikulum. Nah, spiritualisasi kurikulum spiritualisasi subjek didik baik guru dan maupun siswa. Nah, konsep spiritualisasi subjek didik ini dapat dilakukan dengan cara antara lain memuliakan guru, mengangkat derajatnya, menghormati hak dan kewajibannya, serta memperhatikan kesejahteraannya. Nah, perlakuan yang baik seperti itu terhadap guru nantinya akan dapat menimbulkan motivasi guru dalam mengajar, dalam bekerja, yaitu dapat berkarya dengan profesional dan ikhlas, atau biasa disebut quality of human being, serta menghasilkan karya yang berkualitas atau quality of product. Yang terakhir ada spiritualisasi siswa. Nah, konsep spiritualisasi siswa ini dapat dilakukan dengan cara menghargai siswanya, menganggap siswa sebagai subjek dan sosok yang memiliki potensi, motivasi, cita-cita, pengalaman, dan kebutuhan sebagai manusia. Nah, pemahaman seperti ini nantinya akan melahirkan kepedulian dan pelayanan yang berkualitas terhadap siswa. Nah, kondisi yang seperti itu nanti akan membantu kesuksesan guru dalam mengajar dan juga membantu siswa dalam belajar. Nah, dalam membentuk peserta didik yang memiliki akhlakul karimah itu perlu dikembangkan paradigma spiritualisasi Islam, paradigma spiritualisasi dalam diri peserta didiknya. Nah, agar mampu memberikan muatan spiritualitas dalam setiap tindakannya. Nah, dengan spiritualisasi yang dimiliki oleh peserta didik, nantinya itu peserta didik dapat atau mampu mendayagunakan ilmunya untuk mencerahkan diri dan lingkungannya, sehingga semakin bertambahnya ilmunya, peserta didik akan semakin baik akhlaknya dan semakin baik amal solehnya, seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang konsep-konsep spiritualisasi pendidikan Islam menurut Tobroni. Nah, sebenarnya spiritualisasi human being dalam pendidikan Islam ini sangat diperlukan agar nantinya peserta didik itu memiliki spiritual fitness atau kedalaman spiritual. Jadi nantinya si peserta didik ini memiliki kedamaian dalam beragama, sehingga nanti apa yang dilakukannya itu tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Nah, hubungannya dengan tujuan pendidikan Islam yang telah dijelaskan tadi itu adalah bahwa radikalisme ini termasuk fenomena yang hubungannya dengan tujuan yang bersifat keagamaan, yang mana tujuan keagamaan itu fokus pada pembentukan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam menuju makrifat kepada Allah. Seperti itu. Berikutnya adalah metode pembelajaran dengan pluralisme. Kita tuh menyadari bahwa masyarakat itu terdiri dari beberapa macam suku dan beberapa agama. Jadi ini tuh sangat pluralis. Maka
dilakukan pencarian untuk pendidikan alternatif itu mutlak diperlukan. Kemudian muncullah pendidikan pluralisme atau pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan untuk masyarakat dan memindahkannya ke generasi berikutnya. Akibatnya dapat menumbuhkan tata nilai, membangun persahabatan antara siswa yang beragam suku, ras, dan agama. Kemudian juga dapat mengembangkan sikap saling memahami dan mengejarkan keterbukaan dan dialog. Pendidikan ini itu banyak ditawarkan oleh beberapa ahli karena dapat mengantisipasi konflik keagamaan dan menuju perdamaian yang abadi, dan yang kemudian disebut dengan pendidikan pluralisme. Nah, untuk langkah-langkahnya apa saja sih? Langkah-langkah yang perlu diperlakukan untuk membuat kurikulum. Yang pertama adalah mengubah filosofi kurikulum, yang mana dari kurikulum yang berlaku seperti sekarang diubah menjadi ke filosofi yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Kemudian yang kedua adalah teori kurikulum tentang konten, yang mana kontennya itu haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi muda. Kemudian yang ketiga adalah teori belajar. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam kondisi value free, tetapi harus berdasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia. Kemudian yang keempat, proses belajar yang harus dikembangkan adalah siswa haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat isomorfis yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya apa? Proses belajar yang mengandalkan siswa belajar secara individualis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar kelompok dan bersaing secara positif dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Nah, evaluasi yang digunakan ini haruslah memiliki keseluruhan aspek, ya, baik aspek kemampuan dan aspek kepribadian. Nah, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi ini dapat berbagai macam, tapi harus sesuai dengan sifat dan tujuan informasi yang ingin dikumpulkan. Bisa saja seperti portofolio, catatan, observasi, dan wawancara dapat digunakan. Jadi di sini pendidikan Islam itu haruslah memandang iman yang dimiliki oleh setiap pemeluk agama, yang mana itu bersifat dialogis. Artinya iman itu hanya didialogkan antara Tuhan dan manusia dan antara sesama manusia. Pendidikan pluralisme ini juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan sifat saling menghormati kepada sesama manusia yang berbeda mazhab atau bahkan berbeda agama.